Salam Bapak Tommy Abu Zairi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Maximilian Putra Pasiribu, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019, akan mempresentasikan proyek akhir sistem benam 1 untuk memenuhi nilai UAS. Judul yang saya ambil adalah Sistem Dasar Pengontrol Waktu Pikir Catur menggunakan Arduino Uno. Latar belakang saya memilih alat ini adalah instrumen jam catur sangat penting dalam dunia profesional pemain catur, namun harganya sangat mahal, terutama untuk model terbaru, namanya DGT 3000, kurang lebih harganya 1,2 hingga 1,5 juta rupiah. Kemudian prinsip kerja dasar jam catur tidak terlalu rumit untuk dibuat secara individu atau pribadi, dan sesuai dengan minat dan bakat saya sendiri. Konteks instrumennya adalah mulai dari prinsip kerja jam catur. Jam catur adalah alat countdown waktu pikir untuk kedua pemain catur, hitam dan putih, yang dimana kedua pemain memiliki waktu yang sama banyak. Untuk pada proyek ini, saya mengambil contoh hitam 10 menit dan putih 10 menit. Dan waktu akan berjalan bergantian sesuai dengan giliran melangkah saat bermain catur. Jadi ketika kita sudah melangkah, kita akan menekan jam catur sehingga jam musuh yang akan berjalan. Tombol jam catur yang digunakan adalah menggunakan push button atau button ditandai dengan nyala LED. Jam caturnya didisplay menggunakan LCD 16x2 yang terhubung dengan modul I2C. Untuk kode pada Arduino, banyak digunakan fungsi milis untuk menjalankan waktu secara akurat, bukan dengan delay. Komponen yang digunakan adalah Arduino Uno LCD 16x2 yang langsung terpasang dengan modul I2C, kemudian ada push button, LED, kabel jumper, breadboard, dan kabel USB. Berikut ini adalah biaya yang digunakan untuk membeli alat-alat tersebut. Total biayanya adalah 134.900 atau kurang lebih 135.000. Namun biaya bisa ditekan lagi apabila menggunakan Arduino Nano sehingga harganya semakin murah. Untuk kode pada Arduino terdapat beberapa fungsi, semuanya bertipe void, dengan jenis fungsi adalah sebagai berikut, yaitu setup dan loop yang umum digunakan, kemudian update white time dan update black time yang saya buat sendiri. Ini gunanya adalah untuk menghitung waktu putih dan menghitung waktu hitam, dan start white, start black. Jadi ini untuk mengindikasikan kapan waktu putih harus berjalan dan kapan waktu hitam harus berjalan. Dan yang terakhir adalah fungsi print start, yaitu untuk memulai program pertama kali agar program jalannya bisa terkontrol. Untuk penjelasan kode nantinya akan langsung saya jelaskan pada IDE Arduino. Untuk validasi yang saya gunakan adalah pertama keakuratan waktu dibandingkan dengan jam catur DGT 3000 dari pasaran umum. Namun untuk pada penjelasan video ini saya menggunakan timer dari laptop supaya lebih mudah, kemudian ketahanan mekanik, menguji ketahanan button dan rangkaian selama 20 langkah, yaitu 10 putih dan 10 hitam, dan juga nanti akan ada di display di LCD untuk menandakan jumlah langkah yang sudah dilakukan. Kemudian alur jalan program, mulai dari program start dengan fungsi print start tadi, dan program berhenti apabila salah satu jam sudah habis, baik putih ataupun hitam. Apabila kita beri input pada button, tidak akan berpengaruh apa-apa. Selanjutnya adalah penjelasan coding pada IDE Arduino. Library yang digunakan adalah Liquid Crystal I2C yang langsung menyediakan library untuk LCD yang sudah terhubung dengan modul I2C.
sehingga pengkodean lebih mudah dan juga kabel yang digunakan tidak terlalu banyak. Pertama kita mendeklar LCD I2C-nya, kemudian beberapa variabel yang penting adalah pin button yaitu 2, LED pin 13, dan button untuk start 12, sehingga nanti button untuk start dan button untuk bermain saat bermain catur akan menjadi berbeda. Kemudian LED state, button state, pass button state, integer start, dan ada the bounce time atau the bounce delay. Ini digunakan agar mengontrol input dari button agar tidak terjadi error, sehingga digunakan nilai sangat kecil yaitu 50 milisecond, dan integer white move dan black move untuk counter, dan ini white type 600.000 yaitu dalam milis ya nanti digunakan, sehingga ini akan menjadi 10 menit. Black time juga 600.000, dan langsung saja ke fungsinya yaitu void setup. Void setup hanya digunakan untuk mencetak move dan print start ini yang akan menjalankan program, sehingga ketika startnya masih 0, dia akan menunggu digital read dari button start. Apabila sudah, maka ia akan lanjut ke program di bawahnya, dan terdapat fungsi update white time untuk memulai waktu putih. Kemudian untuk void loop-nya akan digunakan digital read dari button pin. Pada program ini, pin untuk button pemain putih dan button pemain hitam adalah sama, karena lebih mudah dan juga tidak perlu berbeda. Meskipun apabila kita mengklik 2 kali button putih yang seharusnya tidak boleh, itu tetap berubah inputnya. Namun pada praktiknya tidak seharusnya terjadi waktu putih diklik 2 kali. Dan apabila readingnya berubah, apabila putih sudah berjalan, maka akan memulai last the bounce time, dan ini adalah untuk the bounce delay. Nah, jadi the bounce delay yang 50 milisecond tadi itu adalah untuk mencegah button menerima input dalam waktu yang sangat singkat, jadi itu hanya untuk handling error saja. Dan apabila button state-nya kemudian high kembali, maka LED state akan berganti, sehingga LED state yang awalnya putih kemudian menjadi hitam. Dan selanjutnya adalah counter untuk langkah putih dan langkah hitam. Dan di bawah sini adalah ketika terjadi perubahan LED state, maka pertama start white, kemudian start black. Untuk fungsi update white time-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengontrol waktu putih, jalannya waktu putih, sehingga waktu putih akan berkurang dengan fungsi milis. Dan apabila waktunya kurang dari sama dengan 0, maka akan print kalah dan exit 0 untuk memberhentikan program. Dan ini digunakan untuk mendisplay waktu dalam bentuk jam digital, bukan dalam bentuk milis. Nah, kita akan menggunakan function floor di sini. White time dibagi 60.000, jadi dia akan menampilkan white menit, dan untuk white second-nya akan ditampilkan sebagai berikut. Apabila waktu putih kurang dari 10, maka dia akan print dulu 0. Setelah print 0 baru print white menit, jadi nanti tampilannya 09.259. Dan apabila detik waktu kurang dari 10, maka akan print 0 juga, jadi misalkan 09.209, supaya tampilan waktunya akurat. Kemudian untuk update black time juga sama, tidak ada perbedaan, hanya berbeda lokasi pada LCD-nya, yaitu pada LCD set cursor ini 11,0 dan 11,1. Untuk waktu putih tadi adalah 0,0 dan 0,1. Dan ini adalah fungsi untuk start white dan start black.
tadi di-declare di awal bahwa is pointer sama dengan true, berarti begitu awal program berjalan, yang langsung berjalan adalah waktu putih, dan apabila benar, maka white last check langsung dijalankan pada fungsi millis, yang ini digunakan untuk countdown waktu putih tadi di fungsi update white time juga. Untuk black time, start black, kebalikannya. Dan untuk fungsi penulisan sebetulnya sama, seperti update white time, ini hanya untuk start awalnya saja. Selanjutnya akan dijelaskan cara kerja alat menggunakan video yang sudah saya rekam. Pertama adalah kita menguji inputnya, tidak bisa sehingga kita harus menekan button di tengah ini untuk memulai programnya, dan terdapat counter langkah di tengah. Jadi langkah ini hanya menghitung langkah putih saja, karena pada permainan catur langkah yang dihitung adalah putih dan hitam itu satu langkah. Kita menguji hingga total langkahnya 10, yang artinya 10 putih dan 10 hitam, dan waktunya terus berhitung mundur bergantian sesuai dengan giliran berjalannya. Dan ketika sudah 11 langkah, maka kita akan menunggu sampai waktunya kurang lebih hingga 1 menit. Sengaja saya cepatkan agar tidak memakan waktu terlalu banyak. Dan di sini saya akan menggunakan timer 1 menit untuk sisa waktu 1 menit untuk menguji keakuratan waktu yang kurang lebih apakah sama. 58, 57 ya sudah mulai menghitung mundur. Apabila dilihat dari pergerakan waktunya, meskipun mulai tidak berbarengan, kurang lebih pergerakannya sama, sehingga dapat diasumsikan ditarik kesimpulan bahwa waktu yang digunakan pada program menggunakan banyak fungsi millis ini adalah akurat. Untuk bagian terakhir, setelah hitam waktu habis akan tertulis kalah, kita akan menguji untuk memencet button-button yang ada di sini, dan program tidak akan berubah. Lihat, 3, 2, 1, habisnya berbarengan. Kemudian kita menguji mengklik, program tidak berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Tommy dan teman-teman semua.